Kota Bandung adalah kota yang memiliki sebutan kota kembang atau Paris Van Java karena dinilai dari keindahannya. Selain itu, kota Bandung terkenal dengan tempat wisata dan kuliner, sehingga disebut kota kreatif se-Asia Timur. Saat ini, Bandung merupakan kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Tapi, tahukah kamu, kota Bandung memiliki nilai sejarah menarik di dalamnya? Semuanya akan dijelaskan di sini. Sejarah Kota Bandung. Kota Bandung terletak di sebelah Jakarta dan merupakan kota besar ketiga di Indonesia. Kota ini terletak di daratan berbentuk mangkok nasi 2.400 kaki di atas permukaan laut, dengan panjang 25 mil dan lebar 10 mil, dan dikelilingi pegunungan 7.500 kaki. Lokasi aslinya terletak di Dayakolot atau Kota Tua. Namun, pada 1810 dipindahkan ke Tangkuban Perahu. Pada masa prasejarah memulai transisi dari masa prasejarah pada abad ke-16, munculnya kerajaan-kerajaan Sunda yang dipengaruhi peradaban India. Akhirnya, muncul perubahan pada abad ke-16 sampai 17. Datanglah pengaruh Islam pada pertengahan abad 16 melalui kerajaan yang baru terbentuk di pesisir yaitu Cirebon dan Banten. Selama abad ke-16 sampai 19, pengaruh menguat dari kerajaan Mataram dengan memperkenalkan sistem ekonomi, sosial, dan budaya Jawa. Di rumah mereka atau dalam menjadi pusat sastra dan kesenian Jawa. Di dalamnya, Jawa menjadi bahasa utama dan terus digunakan hingga abad ke-19. Penduduk Sunda yang awalnya penduduk perbukitan menjadi penduduk dataran rendah seperti orang Jawa sebelum mereka. Pada akhir abad ke-17, kekuatan kerajaan Mataram berkurang dan memberikan kota Bandung kepada Hindia Belanda atau VOC yang bermarkas di Batavia atau Jakarta. Pada abad ke-18, Belanda menyadari bahwa lahan kota Bandung cocok untuk mengembangkan produksi kopi yang terus bertahan 1 abad lebih. Pada abad ke-16, pembuatan jalur kereta pertama sejak tahun 1884 banyak bermunculan. Kebun teh, singkona, kopi milik pribadi, dan kawasan perkebunan. Di setiap pergantian abad, pengaruh modern dari barat semakin terasa pada pertumbuhan populasi kota Bandung. 4 dekade pertama abad 20, Bandung bergantung pada jasa pemerintahan, kantor swasta, dan sekolah serta perkebunan yang dibangun selama 7 dekade di daerah pegunungan sekeliling Bandung. Namun, setelah 3,5 tahun kependudukan Jepang, semua aktivitas perdagangan dan pendidikan tidak berkembang. Jakarta, Agustus 1945. Kota Jakarta juga berperan penting dalam sejarah kota Bandung. Pada tahun 1945, kekuatan Jepang mulai menurun karena disebabkan oleh ancaman sekutu dari luar. Pada September 1944, Perdana Menteri Koiso bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu yang tidak disebutkan dengan jelas. Pada 29 April 1945, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk dengan menggelar rapat pertamanya pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Radio Tokyo melaporkan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan sifat berapi-api, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke kota kecil Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 agar segera mempercepat deklarasi kemerdekaan. Setelah mendiskusikan deklarasi kemerdekaan, muncullah perdebatan mengenai isi teks proklamasi hingga 17 Agustus dini hari. Beberapa jam kemudian, Soekarno secara resmi memproklamasikan kemerdekaan dalam upacara kecil di luar rumahnya. Dengan langkah ini, gerakan kemerdekaan akhirnya menyebar di lingkup politik Jakarta. Agustus dan September 1945. Berita mengenai proklamasi mencapai kantor Dumai di Bandung. Berita merambat ke seluruh kota dan diikuti bantahan resmi dari Jepang. Dalam 4 atau 5 hari, informasi kemerdekaan Indonesia menyebar melalui Koran Sore Cahaya edisi 17 Agustus 1945.
Namun, ketidaksiapan dalam menghadapi kemerdekaan terjadi di kalangan kaum petani dan kaum pelajar. Karena pasukan Jepang masih memiliki kontrol militer penuh. Namun, suasana ketidakpastian itu bertahan selama beberapa minggu. Oktober dan November 1945. Proses revolusi di Bandung dimulai dari kelompok divisi pemuda yang melakukan penyerangan instansi-instansi pemerintahan. Mereka tidak hanya mengambil alih senjata, tetapi juga mobil truk, gudang penyimpanan, pabrik, dan hewan ternak dari Jepang. Jepang melakukan serangan balik dan memaksa kepada masyarakat di kota Bandung untuk menyerah. Jepang kembali mengontrol kota Bandung. Sekitar 1.500 tentara Jepang dan diperkuat pasukan Inggris dengan jumlah yang sama mempertahankan ketertiban umum kota Bandung. Brigadir Jenderal N. McDonald ditugaskan menduduki Bandung dengan gelombang pertamanya 1 batalion pasukan Gurkha. Dari insiden 10 Oktober 1945, terjadi rangkaian peristiwa penculikan yang berakhir dengan pembunuhan. Terjadi kepada orang Sunda yang memegang jabatan politik di Bandung, tetapi efek dari insiden tersebut tidak terlalu kuat. Desember 1945 sampai Maret 1946. Pada periode ini, revolusi kota Bandung mencapai puncaknya. Selama November 1945, ketegangan di Bandung terus meningkat. Indonesia dan Belanda saling melaporkan atas tindakan brutal mereka. Pada 24 November 1945, Harian Merdeka melaporkan bahwa 1 minggu terakhir, tembakan-tembakan telah terdengar sepanjang pagi di seluruh kota. Pada minggu-minggu penuh kericuhan, ditambah dengan peningkatan kepercayaan terhadap unsur magis seperti jimat, senjata bertuah, dan sebagainya. Di antaranya dipengaruhi oleh tren siklus ramalan Joyoboyo. Terjadi lagi peristiwa yang memperkuat suasana kekerasan, yaitu banjir yang berasal dari lubernya Sungai Cikapundung menewaskan banyak korban jiwa. Suasana diperkeruh ketika pasukan Gurkha menembaki orang yang sedang melakukan aktivitas penyelamatan. Terjadi perang gerilya di Bandung pada beberapa minggu berikutnya, berbentuk aksi-aksi pengosongan secara individual, di mana Inggris mendesak mundur. Pihak Indonesia kemudian menyerah. Bandung Lautan Api. Rangkaian peristiwa tenang di periode antara Januari hingga awal Maret 1946. Saat kebuntuan antara pihak Inggris dan Indonesia terus berlangsung dikarenakan Bandung menjadi 2 wilayah. Pada 16 Februari 1946, memperjelas bahwa Inggris berniat menyapu bersih kawasan Bandung Selatan. Inggris telah memutuskan bahwa telah tiba saatnya mengakhiri pembagian wilayah Bandung. Mereka siap melakukan hal ini secara paksa dan telah menyiapkan sebuah operasi militer besar-besaran. Tetapi sebelumnya melakukan jalur diplomasi terlebih dahulu. Ide untuk memaksakan evakuasi total dan membumi hanguskan tidak terhindarkan. Banyak penduduk yang pergi pada November dan Desember 1945. Inggris kemudian melakukan serangan besar-besaran di Tegalega pada 20 Maret 1946 yang masih cukup banyak rakyat sipil dan pemuda yang tinggal di dalam kota saat itu. Pembumi hangusan kota yang telah diselesaikan mengakibatkan pecahnya suatu komunitas dan menggambarkan proses revolusi yang terjadi dalam masyarakat Bandung. Seiring dengan kekuatan para pemimpin, pemuda dan organisasi mereka semakin meningkat. Kaum pemuda mulai mempraktikkan diplomasi. Akhirnya, pada periode di mana kaum pemuda generasi 45 muncul ke permukaan, yang melibatkan para pemuda dari berbagai latar belakang pedesaan, perkotaan, santri, dan sekuler, pelajar, dan buta huruf yang terbakar oleh semangat